Shalom. Nah, ketemu lagi di program Stella yang pasti seru dan memberkati kita semua, yang pastinya akan membuat kita semua kembali ke recharge dalam posisi baterai yang full. Yuk ambil posisi yang enak, minum air putih dulu atau kopi, tarik napas yang dalam dan siapin hati untuk Stella dulu. Diam dan mendengarkan. Yang dengerin sambil bawa kendaraan, hati-hati. Yang dengerin sambil kerja, lanjut aja. Yang dengerin di rumah, wih asik banget. Yang penting jangan lupa masker atau face shield yang lagi di luar. Oke deh, selamat bersela. God bless you. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Puji nama Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya berikan satu tema tentang tetap optimis di masa krisis, tetap optimis di masa-masa krisis. Kita tahu 3-4 bulan terakhir ini merupakan masa-masa yang sangat sulit buat kita dan mungkin masih akan berjalan terus ke depan. Kita nggak tahu sampai kapan. Dampak daripada coronavirus ini akan terus mempengaruhi baik ekonomi, baik bisnis, kehidupan pribadi, kehidupan sosial, bahkan gereja juga. Kita nggak tahu sampai kapan, tapi satu hal, life must go on. Hidup kudu jalan terus. Apapun yang terjadi kan kita tetap harus melanjutkan kehidupan. Dan kita juga percaya dunia pun akan terus berjalan.
Di tengah-tengah situasi yang ada hari-hari ini, tentu kita doakan supaya semua cepat pulih. Namun sampai kapan pulih kita nggak tahu. Namun kita sebagai anak Tuhan harus tetap semangat. Sebab seluruh dunia juga mengalami ini semua, bukan cuma kita, bukan cuma saya, bukan cuma saudara, semua juga mengalami. Jadi kalau semua mengalami, ya ini termasuk pencobaan yang biasa sebetulnya. Karena Alkitab katakan, pencobaan yang kau alami, pencobaan yang biasa. Lain kalau cuma saya yang mengalami, wah ini pencobaan luar biasa. Lain kalau cuma Bapak Ibu yang mengalami, ini luar biasa. Tapi kalau semua mengalami, ya semuanya jadi biasa. Sekarang tergantung bagaimana kita meresponi kehidupan kita. Ada yang begitu ketakutan, waspada memang harus. Namun kalau sampai ketakutan, sampai nggak mau keluar, nggak mau ketemu orang, nggak mau beli makanan, pokoknya diam di kamar, pokoknya jadi ketakutan, itu jadi aneh. Sedangkan hidup harus jalan terus. Makanya di tengah-tengah krisis yang kita alami, kita punya Tuhan. Dan kalau kita punya Tuhan, kita harus tetap semangat dan optimis. Amin. Nah, bilang sama kanan kirinya, bapak sama ibu, suami sama istri, kamu harus optimis. Kamu harus optimis. Amin. Orang tua sama anak, hey optimis. Orang tua sama anak-anak bilang begitu, anak-anak jangan kalah. Bapak mama, optimis juga dong. Amin. Ya, dimanapun kita berada, kita harus tetap optimis karena kita punya Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang lebih berbahaya daripada virus corona sebetulnya adalah virus ketakutan itu sendiri. Yang lebih berbahaya daripada coronavirus adalah virus ketakutan yang menyebar lebih cepat daripada virus corona itu sendiri. Kita semua masih sehat, puji Tuhan. Kita semua dalam keadaan dipelihara oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Namun kalau hati kita takut, maka kita kehilangan separuh jiwa kita untuk bisa menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini supaya kita bisa tetap optimis, kita harus mengerti firman Tuhan berjanji apa dalam setiap kehidupan kita. Memang, sekali lagi saya katakan, coronavirus adalah sebuah virus yang sangat serius, bukan berarti kita menganggap enteng. Bukan, namun sekali lagi, kita punya Tuhan yang lebih besar daripada itu semua. Kita lakukan bagian kita tentu, pakai masker, cuci tangan, social distance, physical distance, jauh dari kerumunan, ya itu yang bisa kita lakukan. Namun selebih daripada itu kita serahkan pada Tuhan. Dan jangan sampai virus-virus ketakutan masuk ke dalam hati kita. Nah, bicara mengenai ketakutan, tak bisa tidak. Memang kita hidup di tengah-tengah bombardir segala berita yang sangat mencemaskan. Anda bangun tidur, buka WA grup, isinya kayak begitu. Anda buka TV, tadi pagi aja papa saya masih ngomong tuh, naik lagi Van katanya. Dulu 300 satu hari, sekarang 1000 satu hari nambahnya. Itu tuh papa saya tiap pagi mantengin angka tuh. Lalu info ke saya terus-terusan. Ya tujuannya supaya kita jaga-jaga. Betul, itu memang bagus jaga-jaga. Namun jangan sampai kita menjadi ketakutan. Waspada itu harus, namun ketakutan itu jangan. Nah, karena firman Tuhan mengatakan pada kita jangan takut, tapi percaya saja. Satu perbandingan saja ya, satu perbandingan saja. Tahun 2003 kematian SARS itu 10% dari penderitanya di seluruh dunia menjangkau 26 negara. 2009 kematian flu babi 4,5% dari 57 juta orang. 2014 kematian Ebola 25% membunuh sekitar 12.000 orang. Tapi kan dunia jalan terus tuh. Sampai hari ini 2020 muncul lagi coronavirus. 3 bulan kena 5,4 juta orang, membunuh hampir 400.000 orang. Bahaya nggak? Memang bahaya. Serius nggak? Memang serius. Tapi percayalah, life must go on. The world will go on. Hidup akan jalan terus. Kecuali kita stuck, kita stop karena dimakan oleh rasa takut. Tahu kenapa hari-hari ini rasanya coronavirus lebih menakutkan daripada flu babi lah, flu burung lah, Ebola yang sempat lewat beberapa tahun yang lalu? Sekali lagi itu karena bombardir daripada berita yang kita dengar dalam setiap kehidupan kita. Sebagai contoh, kekuatan media sosial, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, supaya Anda mengerti, media sosial ada bagusnya, tapi ada juga nggak bagusnya. Cara kita mengkonsumsi berita hari ini sudah sangat-sangat berubah. Bapak Ibu sekalian perhatikan apa yang kita baca, anak-anak kita perhatikan juga apa yang mereka konsumsi setiap hari. 2003, waktu SARS, belum ada Facebook, belum ada WhatsApp. 2003 tuh, belum ada.
2009 waktu flu babi, pemakai Facebook hanya 150 juta. 2014 waktu Ebola, pemakai WhatsApp hanya 450 juta. Bayangkan tuh, Facebooknya 150, WhatsAppnya 450 juta. 2020 waktu COVID-19 ini, pemakai WhatsApp 2 miliar orang, Facebook 1,6 miliar orang. Dan mereka adalah usia produktif yang jadi makanan mereka sehari-hari dari pagi sampai malam. Dan mereka sebarkan begitu cepat. Coronavirus masih di Wuhan, ketakutan udah sampai Bekasi, betul apa enggak? Nah kayak gitu tuh. Ketakutannya lebih dulu daripada virusnya. Makanya yang lebih berbahaya daripada coronavirus adalah virus ketakutan yang menggerogoti hati kita, membuat kita kehilangan sukacita dalam Tuhan. Jadi hari ini gunakan media sosial dengan baik. Dan kalau kita punya banyak waktu untuk stay at home, work at home, study at home, jangan lupa kita juga mesti belajar firman Tuhan di rumah. Dengan cara apa kita bisa mengencounter berita yang begitu banyak? Ya back to the Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Kita nggak bisa cegah orang kirimkan berita, nggak bisa cegah. Saya punya WhatsApp group ada 15, itu begituan isinya semua. Kalau saya buka nggak bisa cegah, saya nggak bisa larang orang nggak boleh kirim berita, saya nggak bisa cegah itu semua. Namun saya bisa cegah hati saya supaya itu semua nggak masuk menerkam jiwa saya. Kembali kepada firman Tuhan. Amin. Kembali kepada firman Tuhan. Itulah kekuatan kita. Lukas 21 ayat yang ke-26. Kita akan lihat sama-sama. Dalam Lukas 21 ayat yang ke-26. Kita akan melihat bagaimana respon Tuhan waktu mendengar kabar-kabar yang gak begitu baik ya, yang mencengangkan di kanan dan di kiri. Lukas 21 ayat 26 berkata demikian. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Orang akan mati ketakutan karena apa? Kecemasannya. Bukan karena virusnya, bukan karena penyakitnya, tapi karena ketakutan. Ya mungkin gak mati fisik, tapi apa? Kehidupannya mati, harapannya mati, optimismenya mati, imannya mati. Kehidupannya jadi gak enjoy. Separuh jiwanya melayang, badannya sih sehat, tapi jiwanya sakit dan mati. Terjemahan lain, bahasa Indonesia masa kini, manusia akan takut setengah mati menghadapi apa yang akan terjadi di seluruh dunia ini. Takutnya setengah mati. Terjemahan firman Allah yang hidup, banyak orang akan kecut hati melihat nasib buruk yang menimpa bumi ini. Jadi ada 3 terjemahan bahasa Indonesia. Kecut hati, takut setengah mati, mati ketakutan. Dimulainya kecut hati itu, pesimis, negatif, nggak semangat lagi, kemana-mana takut, ketemu orang takut. Oke, sekarang Anda di rumah atau dimanapun Anda berada, lihat kanan kirinya, lihat istri, lihat suami, lihat anak-anak, lalu tepuk pundaknya, bilang jangan takut ya. Bilang sama-sama 2, 3, jangan takut ya. Amin. Ya, jangan takut, percaya saja. Kita akan lihat dalam Markus 5 ayat 35 sampai 36. Kita akan lihat Markus 5 ayat 35 dan 36. Di sini kita akan melihat ya, bagaimana respon Tuhan waktu mendengar kabar negatif. Sekali lagi ya, kita nggak bisa cegah kabar negatif datang, situasi negatif datang, namun kita bisa merespon seperti Tuhan. Kabar negatif itu Bapak Ibu seperti burung yang terbang di atas kepala kita. Martin Luther berkata begini, kita nggak bisa cegah burung terbang di atas kepala kita, kita nggak bisa cegah. Tapi kita bisa cegah dia hinggap di kepala kita, buat sarang, bertelur, apalagi buang kotoran. Itu yang kita bisa cegah. Jadi sekali lagi, kita nggak bisa cegah situasi-situasi terjadi, orang ngomong apa, hoax apa, gosip apa, kita nggak bisa cegah. Itu ibarat burung yang terbang di atas kepala kita, namun kita bisa cegah itu hinggap di kepala kita, bikin sarang, bertelur, bahkan buang kotoran di kepala kita. So, kita harus tepis itu semua. Bagaimana kita menepisnya? Nah, kita contoh sikap Tuhan Yesus dalam Markus 5 ayat 35 sampai 36.
Ini cerita mengenai Yairus, anaknya 12 tahun sakit, jumpa dengan Tuhan. Nah, Yairus datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, Tuhan Yesus, tolonglah anakku sedang sakit, hampir mati, tolong sembuhkan dia. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus memang sangat baik, dia mau menyembuhkan. Dan Tuhan berkata, oke, let's go, kita ke rumahmu, kita sembuhkan anakmu. Nah, di tengah jalan antara tempat Yesus pelayanan dengan rumah Yairus, di tengah jalan ketika Yesus berjalan bersama dengan Yairus, muncullah orang dari rumah Yairus kasih sebuah kabar. Beritanya begini, ketika Yesus masih berbicara kepada Yairus, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, perhatikan, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Waktu Yairus tinggalkan rumah, anaknya masih sakit. Ketika Yairus jumpa dengan Yesus dan akan sembuhkan anaknya, di tengah jalan situasi bukan tambah baik tapi tambah buruk. Anaknya mati. Ini anggap kalau zaman sekarang nih, lagi Yairus jalan sama Yesus, tiba-tiba muncullah WA. Ting tong, waktu dibuka, wah, anakmu sudah mati. Buka Instagram, anakmu sudah mati. Buka media sosial, anakmu sudah mati. Buka SMS, anakmu sudah mati. Buka berita, isinya kabar-kabar yang menakutkan. Lalu gimana? Kalau ini terjadi, gimana? Ini kenyataan kok. Mati ya mati, titik. Ini kenyataan. Lalu Yairus bilang, Tuhan, jelek Tuhan, aku dapat kabar dari WA grup keluarga, anakku yang sakit mati Tuhan. Kemudian yang 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Nah, Tuhan gini, coba lihat mana-mana, coba lihat. Kalau Tuhan baca, oh anakmu mati. Tuhan tahu, Tuhan baca, Tuhan mengerti situasi kita, dia sangat mengerti, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Bilang sama anggota keluarga kita, jangan takut, tapi percaya saja. Respon Tuhan dalam menyikapi berita negatif luar biasa. Tuhan tidak menepis berita itu, tapi Tuhan berkata, udah, jangan takut, percaya aja. Memang coronavirus berbahaya. Memang beberapa teman kita kena dan dipanggil pulang. Memang yang menderita makin banyak. Memang belum ada obatnya. Memang mungkin Indonesia akan mencapai satu herd immunity. Memang semua kemungkinan negatif memang bisa terjadi. Namun, katakan sama-sama, jangan takut, percaya saja. Tuhan berkata jangan takut, percaya saja. Kenapa Tuhan katakan demikian? Sebab bagi Tuhan, anak Yairus sakit atau mati nggak ada beda. Tuhan sanggup sembuhkan yang sakit, dia sanggup juga bangkitkan yang mati. Hari ini mungkin bisnis kita lagi susah, keuangan kita lagi sulit, ekonomi kita udah bukan semaput lagi. Koit alias ya, udah makin sulit mungkin. Teman saya turun omset, ada yang 70%. Ada yang turunnya 150%, artinya apa? Rugi. Kemarin teman baik saya cerita turun 50%. Aduh, kok turun 50% katanya. Ya, ini kenyataan kok. Kenyataan. Saya lagi makan tadi malam dengan teman saya, tiba-tiba dia ngomong gitu. Udah dihitung kok, kemarin turun 51% katanya omset bulan lalu. Lagi makan saya mesti gimana coba? Kesedek? Apa gimana? Ya kita mesti kuatkan. Ya saya dengar, peduli. Walaupun saya nggak ngerti gimana membangkitkan ekonominya, namun firman Tuhan tetap mesti keluar. Bulan depan kita doakan lebih baik. Bulan depan kita percaya kalau Tuhan pulihkan keadaan. Mungkin gak drastis naiknya, tapi akan ada peningkatan. Karena kita butuh berita yang menguatkan di tengah-tengah situasi yang sulit yang dialami oleh banyak orang. Gereja juga mungkin mengalami banyak kesulitan hari-hari ini. Dan kita sebagai jemaat Tuhan, kalau kita tahu ini rumah kita, dan Tuhan memberkati kita pun harus peduli dengan kebutuhan gereja kita di mana kita berada. Kita mau gereja Tuhan juga tetap ada, walaupun dihantam oleh badai corona. Karena kita tahu ini rumah kita, bocornya di mana, ya kita tambah di situ. Cat ngelupas di mana, kita cat ulang di situ. Ubinnya terkupas di mana, ya kita betulin di situ. Kalau ini rumah kita, mari kita juga peduli. Amin.
Oh, saya belum dengar tuh. Amin. Oh, amin. Sepakat ya. Mari kita juga sokong, kita dukung pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kita doakan juga perusahaan di mana kita berada, pimpinan kita doakan sekolah anak-anak kita doakan semuanya karena kita punya satu optimis yang baik bahwa Tuhan sanggup pulihkan tepat pada waktunya. Dan Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Firman Tuhan lanjutkan dalam Amsal 17. Kenapa kita nggak boleh takut? Karena ini alasannya. Amsal 17 ayat yang ke-22. Firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah ini mengeringkan tulang. Ya kita enjoy aja. Kita masih keadaannya baik, ya udah kita happy, kita enjoy, kita sukacita, kita gembira, kita punya Tuhan, hidup jalan terus. Ya udah, jangan sampai ketakutan masuk. Kalau ketakutan masuk, semangat kita kendor, nanti muncul penyakit yang lain. Kita nggak kena coronavirus. Ada banyak penyakit di sekitar kita kok, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada banyak. Kita bisa nggak kena coronavirus, tapi kalau imun kita berkurang, ya kita bisa kena penyakit yang lain. Karena dunia ini gudangnya penyakit. Tapi kalau hati kita gembira, itu akan jadi sebuah obat yang manjur, yang membuat imunitas kita meningkat, dan kita bisa tetap sehat dalam Tuhan. Amin. Ya, tetap semangat dan jangan takut. Kenapa sih kita nggak boleh takut? Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Ini alasannya nih. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian di mana Anda berada, perhatikan Ayub 3 25 dan 26. Dikatakan begini. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayat 26 dikatakan, aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ayub memberikan sebuah nasihat, jangan takut. Karena apa yang kita takut akan datang di hidup kita. Ketakutan adalah sebuah iman yang negatif. Ketakutan belum terjadi, tapi kita udah mengimani akan terjadi, makanya kita takut. Kita masih sehat, tapi kita takut sakit. Masih sehat tapi takut sakit. Jangan salahkan Tuhan kalau tiba-tiba badan saya jadi sakit, karena kita percaya dalam hati kita, hari ini sehat tapi bisa sakit, maka kita takut. Apa yang ku takutkan itu yang akan menimpa aku. Apa yang ku cemaskan itu mendatangi aku. Daripada kita takut dan cemas, mendingan ikutin apa kata Yesus. Jangan takut, percaya saja. Hati kita gembira, kita mendapatkan imunitas yang meningkat, kita bisa jalani hidup dengan baik, bekerja dengan baik, melayani dengan baik, berhubungan dengan baik, hidup kita bisa jadi lebih baik. Makanya jangan takut, percaya saja. Sekali lagi dong, bilang kanan kirinya 2, 3. Jangan takut, percaya saja. Sama-sama di rumah bilang sama-sama 2, 3. Jangan takut, percaya saja. Inilah sumber optimisme kita dalam hidup. Bukan sesuatu yang mengawang-awang, bukan sesuatu yang dari dunia, tapi dasar optimisme kita adalah janji Tuhan buat kita di tengah krisis. Jangan takut, percaya saja. Kata optimisme dan antusias itu sangat dekat dan berkaitan. Nah, kata antusias dibangun dari dua suku kata Yunani, en dan theos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Kalau kita punya Tuhan di dalam kita, Immanuel bersama dengan kita, tidak bisa tidak. Orang yang punya Tuhan di hatinya, hidupnya akan entheos atau antusias. Antusias. Orang yang punya Tuhan, hidupnya akan tetap antusias. Mengapa dia antusias? Sebab dia punya pengharapan yang lebih besar di dalam Tuhan yang maha besar. Tuhan yang luar biasa, dialah tempat pengharapan yang kokoh dan teguh dan tidak akan mengecewakan. Maka orang yang punya Tuhan pasti akan punya antusias dalam hidupnya. Orang yang antusias akan optimis, akan semangat, akan positif. Dia bisa bersuka cita, bergembira, dia bisa damai, sejahtera di tengah-tengah goncangan yang terjadi. Maka genaplah firman Tuhan. Sekalipun 1000 rebah di sebelah kanan, 10.000 di sebelah kiri, anak Tuhan jalan terus. Kenapa demikian? Sebab langkahnya adalah langkah antusias bersama-sama dengan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan dan jangan pernah takut. Apapun bisa terjadi,
apapun bisa terjadi. Namun kalau kita punya Tuhan, semua yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Satu ayat terakhir kita buka sama-sama dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mungkin dalam 3-4 bulan terakhir ini kita banyak membaca Mazmur 91, yaitu bagus ya, daripada baca WA group yang enggak ya. Mendingan baca Mazmur 91 ya. Walaupun gak ada sesuatu yang magic di balik itu, namun rema firman Tuhan itulah yang kita butuhkan. Kalau Anda baca Mazmur 91, ada 16 ayat di situ, intinya ada di 2 ayat pertama sebetulnya. Dikatakan Mazmur 91 ayat 1 dan 2, orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Orang itu duduk di mobil, duduk di bangku kerja, duduk di bangku meja makan, dia duduk dalam ruang meeting, artinya dia bangun tidur dan beraktivitas. Waktu dia beraktivitas, imannya berkata, aku beraktivitas dalam lindungan yang maha tinggi. Kemudian di malam hari dia tidur, dia pun tetap beriman, aku tidur bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi waktu kita bangun tidur, beraktivitas, sampai kita tidur kembali, beristirahat, kita dilindungi dalam naungan yang maha kuasa. Itu intinya sebetulnya. Maka muncullah ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-16. Jadi sejak kita melek, sampai kita mau tidur lagi, jangan pernah lupa, Allah kita melindungi kita, Allah kita menaungi kita. Segala hal bisa terjadi, namun dalam perlindungan dan naungan Allah, semua yang terjadi mendatangkan kebaikan buat kita. Diberkatilah engkau waktu keluar, diberkati engkau waktu masuk, kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, apapun yang kau lakukan, berjumpa dengan siapapun juga, ada Immanuel, Entheos, Tuhan di dalam kita, yang akan terus melindungi dan menaungi kita semua. Maka tetaplah optimis, tetaplah antusias, tetaplah semangat di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah coronavirus, di tengah-tengah krisis yang melanda dunia ini. Ingat baik-baik, anak Tuhan tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dia ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada bagi kita, dan Tuhan yang kita sembah lebih besar daripada segala krisis yang hari ini melanda dunia ini. Maka hari ini firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini dengan satu kalimat terakhir, jangan takut, percaya saja. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dialah naungan dan perlindungan kita siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala kita akan doa sama-sama. Anda di rumah taruh tangan di dadamu, kita akan doa sama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat janjimu yang hebat dan luar biasa. Engkaulah Allah yang maha besar, naungan dan perlindungan kami siang dan malam. Di tengah-tengah gempuran pandemi, virus, dan segala macam berita-berita yang mencengangkan, menegangkan, bahkan menakutkan, kami punya kabar baik, yaitu firman Allah, janji Tuhan buat kami. Biar firman Tuhan yang kami terima, dimanapun kami berada, lewat media online, firman Allah akan bekerja dalam alam roh, masuk ke dalam hati kami masing-masing, kepada para suami, para istri, orang tua, anak-anak, bahkan pekerja, pembantu, pegawai, setiap anggota keluarga, dimanapun kami berada. Firman Allah yang kami dengar tidak akan pernah sia-sia. Masuk lewat telinga, masuk ke pikiran, turun ke hati kami, mengendalikan, memenuhi, menguasai seluruh aspek hidup kami, baik tubuh, jiwa, dan roh kami. Memberikan sebuah semangat yang baru, optimisme yang baru, antusias yang baru, supaya kami memandang kehidupan dengan lebih positif. Karena kami punya Tuhan, dan kami akan terus melangkah dengan sebuah langkah mantap dan pasti, karena kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Allah Immanuel, yang menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Beri kami semua sukacitamu dan damai sejahteramu, supaya gembira yang daripada Tuhan menaikkan, meningkatkan imunitas tubuh kami. Kami bebas dari penyakit, kami bebas dari virus, kami bebas dari segala macam kelemahan fisik,
kami dipelihara dengan sempurna oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati pekerjaan yang masih dapat kami lakukan. Omset naik ataupun turun, semua cuma musim kehidupan. Namun kalau kami masih punya pekerjaan, masih ada yang dapat kami lakukan, ajar kami untuk tetap melakukan dengan sebaik-baiknya dengan pengucapan syukur. Karena Tuhan sanggup untuk memulihkan semua keadaan tepat pada waktunya. Bersama dengan Tuhan, kami akan maju terus. Dan bersama dengan Tuhan, kami akan antusias sebagai pribadi-pribadi yang lebih daripada seorang pemenang. Berkati dimanapun kami berada, berkati kami sepanjang hari ini. Kami terima firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.